Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Nurul Hidayah dari Prodi Pendidikan Biologi Rombel 1 dengan NPM terakhir 110. Pada kesempatan kali ini, saya bakal memaparkan tugas dari mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan, yaitu menyusun menu seimbang ala chef. Nah, di sini ada data mahasiswa, yaitu diri saya sendiri dengan nama Khalifah Nurul Hidayah, usia 20 tahun, berat badan 39 tahun, dan tinggi badan 147 cm. Nah, di sini ada kebutuhan energi, di mana terdapat rumus dari BMR, yaitu 655 ditambah 9,6 kali berat badan ditambah 1,8 kali tinggi badan dikurangi 4,7 kali usia. Nah, di sini menghasilkan 1200 kcal. Nah, kemudian ada energi yang dibutuhkan, yaitu rumusnya adalah BMR kali faktor aktivitas kali faktor stres, yang menghasilkan 2040 kcal. Nah, di sini saya juga telah menyusun makan pagi, makan siang, dan makan malam, di mana pada makan pagi itu 35%, sehingga menghasilkan 714 kcal. Kemudian makan siang juga 35%, yang menghasilkan 714 kcal, dan makan malam itu 30%, sehingga menghasilkan 612 kcal. Nah, di sini pada data hasil pengamatan, pada makan pagi atau sarapan itu saya makan nasi putih sebanyak 125 gram, sehingga kalorinya 161 kcal, kemudian ada telur 55 gram, kemudian ada sayur asam 100 gram, pisang 100 gram, puding susu 120 gram, dan susu 1 gelas. Nah, di sini total dari kalori adalah 714 kcal. Kemudian makan siang, di sini juga saya makan nasi putih 125 gram, ayam goreng 100 gram, sebuah 1 porsi, kemudian jeruk 60 gram, tomat 18 gram, sehingga total kalori adalah 714 kcal. Kemudian pada makan malam, saya makan nasi putih 125 gram, kemudian ada bandeng 100 gram, gado-gado 100 gram, jeruk 60 gram, sehingga total kalori 612 kcal. Kemudian ada analisis data pengamatan. Nah, pada soal yang pertama itu intinya kenapa sih yang kalori yang dibutuhkan oleh tubuh setiap harinya itu berbeda pada setiap orang. Nah, ini tuh tergantung pada perhitungan BMR ya. Kemudian ada faktor aktivitas serta faktor stres seorang tersebut. Nah, BMR itu kan dapat dihitung dengan rumus Harris-Benedict, yang dimana pada rumus yang perempuan itu 655 ditambah 9,6 kali berat badan ditambah 18 kali tinggi badan dikurangi 47 kali usia. Nah, berbeda dengan laki-laki. Jika laki-laki itu adalah 655 ditambah 13,7 kali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan dikurangi 6,8 kali usia. Nah, sebagai contohnya di sini ada kasus dari diri saya sendiri ya, dimana di sini itu ada saya, jenis kelamin perempuan, usia 20 tahun, berat badan 39 kg, dan tinggi badan 147 cm, sehingga BMR itu ada 1200 kcal, dan energi yang dibutuhkan itu ada 2040 kcal. Nah, untuk soal yang kedua itu, apakah kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dan orang yang bekerja ringan itu berbeda? Nah, iya betul, karena hal ini didasarkan pada patokan faktor aktivitas dalam menghitung kalori yang dibutuhkan. Seseorang dengan aktivitas berat memiliki nilai faktor aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan orang dengan aktivitas ringan, sehingga jumlah kebutuhan kalorinya pun akan lebih tinggi dibanding orang dengan aktivitas ringan. Kemudian soal nomor 3 itu ada seseorang perlu mengonsumsi makanan yang seimbang karena, nah di sini karena mengandung gizi dalam makanan sangat sangat berpengaruh bagi kehidupan. Nah, gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal,
serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak-anak, serta seluruh kelompok umur. Nah, gizi baik menurut berat badan normal atau sehat, tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat, serta terlindung dari penyakit kronis dan kematian dini. Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, baik kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi, maka pola makan masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Keadaan gizi yang baik dapat meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat. Gizi yang tidak optimal berkaitan dengan kesehatan yang buruk dan meningkatkan risiko penyakit infeksi dan penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah, hipertensi dan stroke, diabetes, serta kanker yang merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Nah, untuk jawaban nomor 4 itu adalah jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan, maka kita dapat melakukan olahraga yang sesuai dengan anjuran dokter dan menambah aktivitas pekerjaan untuk membakar kalori. Kemudian, kita dapat mengatur makanan yang hendak dikonsumsi sehari-hari agar sesuai dengan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, berdasarkan data yang saya peroleh ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan gizi yang seimbang merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi kesehatan seseorang. Kecukupan gizi untuk mencapai keseimbangan seseorang dapat berbeda-beda tergantung pada usia, berat badan, tinggi badan, pekerjaan, dan jenis kelamin, sehingga diperlukan penyusunan menu seimbang yang sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Terima kasih. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.